Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, mantap. Are you ready? Are you ready for the class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for the class? Let's be quiet. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin kalian periksa kerapian dulu. Nah, periksa kerapiannya, bajunya sudah rapi belum? Kursinya, mejanya, rambutnya, sudah rapi belum? Sudah nyaman belum? Nah, sudah? Sudah rapi semua? Kalau sudah, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan pelatihan pernapasan supaya lebih tenang. Tadi sebelum masuk kelas ada yang lari-lari mungkin kan? Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk lebih siap belajar, lebih tenang ya. Bisa ikuti Ibu? Duduknya yang rileks, senyaman mungkin. Sudah? Yang rileks, boleh. Sudah? Boleh ditarik napasnya melalui perut. Ditahan 1, 2, 3. Hembuskan menggunakan mulut secara perlahan. Kita ulangi ya. Tarik napas. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. Sekali lagi ya. Tarik napas. Hembuskan secara perlahan melalui mulut. Nah, rasakan perutnya, bagaimana rasanya. Nah, sudah? Bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan tadi? Tenang, rasanya enjoy ya, nyaman. Mungkin tadi pernah lari-lari, sekarang jantungnya sudah mulai tenang. Tadi kan kalau lari-lari jantungnya pasti bergeraknya dengan cepat. Sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita pelajari bisa berguna untuk kita dan mudah untuk dipahami. Boleh ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Silakan ketua kelas. Nah, duduk siap. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Saya bersama kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah bagus sekali, sudah semangat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS, wujud benda dan perubahannya. Sebelum kita belajar, kita sebentar ya. Nah, ini kita ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita ya, anak-anak. Di sini Ibu akan membacakan yang pertama, atau ada yang ingin membacakan? Masih ingat tidak dengan keyakinan kelasnya? Nah, di sini Ibu mengingatkan, siapa yang ingin membaca yang pertama? Nomor 1, Yaris. Coba baca Yaris. Tepat waktu ketika datang dan mengumpulkan tugas. Ya, tepat waktu ketika datang dan mengumpulkan tugas. Tadi pagi juga Ibu sudah melihat tidak ada yang datang terlambat dan langsung mengerjakan apa? Piket. Itu ada di keyakinan kelas yang kedua. Disiplin menjalankan piket sesuai dengan jadwal. Kemudian yang ketiga, siapa? Sapira. Ya, membantu teman yang kesulitan bisa disepakati ya. Kalau ada teman yang kesulitan, kita harus membantunya. Tapi kalau misalnya kalau ulangan bisa dibantu tidak? Tidak, dibantunya dalam hal-hal yang baik ya. Yang keempat, siapa yang ingin membacanya? Aisyah. Ya, menjaga ketertiban kelas. Di dalam kelas kita harus tertib, tidak boleh membuat gaduh. Kemudian yang kelima, Zaski. Yang laki-laki ya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nanti dalam kegiatan pembelajaran kalian harus aktif mengikuti. Tidak ada yang hanya diam. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Yang keenam, Kanza. Ya, 5S itu apa? Senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, itu adalah keyakinan kelas kita. Bisa kita yakini ya? Bisa. Selanjutnya, hari ini tujuan pembelajaran kita akan belajar IPAS, yaitu perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya di sini nanti kalian menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengkaitkan energi panas dan energi dingin terhadap perubahan wujud benda. Kemudian melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan. Ibu harap kalian bisa aktif dalam percobaan tersebut ya. Nanti ada kerja kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kan kita sudah belajar. Ada berapa wujud benda? 3. Ada 3 benda apa saja? Ya, padat, cair, dan gas. Benar sekali. Nah, ada benda padat, contohnya apa? Lemari, mentega, lilin, es batu. Terus apa lagi kalau benda cair? Ada air putih, air sirup, minyak, susu. Terus kalau gas yang di dalam balon biasanya. Benar ya? Nah, di sini Ibu ada satu benda. Kalian boleh amati benda ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ini adalah es batu. Es batu adalah benda padat. Kita lihat kalau lama-kelamaan dia disimpan di tempat ruangan yang terbuka akan bagaimana ya? Nah, boleh ditulis nanti jawabannya di sini, ditulis namanya ya. Nah, boleh ditulis namanya. Ya. Apa yang akan terjadi pada es batu tersebut jika lama-kelamaan
letakkan di luar ruangan. Jawaban. Ya, tulis namanya ya. Ya, nama dan jawabannya. Bagaimana es batu tersebut saat lama-kelamaan diletakkan di luar ruangan? Sudah? Ditulis namanya ya. Coba, apa yang terjadi jika es batu tersebut diletakkan di luar ruangan? Sudah? Poni sudah? Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Dilihat es batunya, diamati. Ditulis namanya Sapira. Tolong permisi. Nah, Elpa sudah? Ya, kalau sudah, Ibu ambil ya. Aisyah. Ya, apa yang akan terjadi jika es batu tersebut? Satu aja kan jawabannya. Ya. Oh, akan nih, Bu. Ya, akan terjadi apa kira-kira? Kalau es batunya kita letakkan di luar. Es batu itu merupakan benda apa tadi kata kalian? Nah, kemudian kalau diletakkan di luar ruangan, dia akan kenapa? Sudah? Ya, Aris, Zaski bisa? Bisa. Sudah? Oke. Sudah? Bisa? Bisa ya? Yaris? Udah. Masih. Sudah semua ya? Ibu sudah membaca juga. Jadi, apa yang terjadi? Es batu adalah benda padat. Jika lama-kelamaan diletakkan di luar ruangan, dia akan cair. Dipengaruhi oleh energi apa? Panas. Ya, energi panas pada suhu ruangan ya. Kita lanjut. Sini sudah. Di sini Ibu ada teks bacaan mengenai perubahan wujud benda. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membagikannya? Yang gampang keluarnya ya, keluar masuknya. Nih, boleh dibagikan ke belakang. Terima kasih, Eli. Eli, sudah nih ya. Ada yang belum kebagian? Dibaca dulu ya, materinya perubahan wujud benda. Ada yang belum kebagian? Ada 2 orang ya. Ini. Bu, udah tulis kan, Bu? Udah dibaca. Dibaca ini teks bacaan. Apa? Ya. Jawab, Bu. Enggak. Dibaca nih, dibaca. Nah, posisi membacanya yang benar ya. Jangan terlalu membungkuk, jangan terlalu dekat dengan teks bacaannya supaya matanya tidak sakit. Duduknya dengan posisi yang baik, Elsa. Nah, posisi tubuhnya yang baik. Ini adalah materi perubahan wujud benda. Dibaca Rizky. Ayo, dapat Zaski. Ya, dibaca dulu ya. Nah, ini
ininya diletakkan di sini ya, tuh yang baik tangannya, supaya tuh sudah ya, supaya matanya tidak sakit, duduknya yang rapi. Oh, bisa Ibu. Dibaca, itu teks bacaan. Dibaca dulu ya. Nanti kalau isinya nanti di akhir pembelajaran. Dipahami dulu. Bagaimana perubahan wujud benda, ada berapa ini? Ada 6. Nah, dilihat, boleh digaris bawahi bagian yang penting. Misalnya mencair ini apa? Perubahan dari benda apa menjadi benda apa? Saya. Nah, dilihat bagian yang pentingnya. Mencair itu apa sih mencair? Dilihat di situ. Contoh perubahannya apa? Nah, duduknya yang benar, Rizky. Tuh, duduknya yang rapi. Posisi duduknya yang rapi. Ini kenapa? Sudah bacanya? Ada yang kesulitan? Nah, perubahan wujud benda ada berapa? Dilihat di sini. Ada 6. Apa saja? Boleh digaris bawahi. Yang penting-pentingnya boleh digaris bawahi. Contohnya mencair apa? Contohnya dari proses mencair apa? Saya bisa. Duduknya yang rapi, posisi tubuhnya yang baik. Boleh digaris bawahi yang paling penting. Semua kan Bu. Misalnya digaris bawahi. Ya, boleh yang bagian pentingnya. Dibaca poin-poin pentingnya. Cair itu apa? Tuh. Bisa, Rizky? Boleh digaris bawahi nih bagian yang pentingnya. Ya, ada apa? Santika? 5 Santika? Ya, ada apa? Bisa ya? Sudah? Sudah ya? Ini kenapa? Nah, dibaca ya, dipahami bagian yang penting. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Nah, kalau sudah, ada berapa perubahan wujud benda? Ada? 6. Ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ada mencair, kristal. Ya, bagus sekali. Kalau contohnya bisa tidak mencontohkan? Kalau mencair itu perubahan dari benda apa? Air. Dari air? Dari benda padat menjadi cair. Benar sekali. Nah, setelah membaca teks bacaan, di sini Ibu juga ada video.
tentang materi perubahan wujud benda sama seperti tadi ya. Boleh diperhatikan ya. Nah, perubahan wujud benda. Boleh diperhatikan semuanya ke depan. Perhatikan ya. Benda ada bermacam-macam. Nah, ini jenis benda tadi. Ada benda padat, cair, dan benda gas. Salah satu dari kata-kata berupa benda padat. Contoh benda padat antara lain botol, telepon, Ini sudah kita pelajari ya. Contoh benda padat. Coba perhatikan adakah yang menarik dari sifat benda-benda dalam contoh tersebut. Ketika sebuah batu diambil dari tanah yang diletakkan di atas meja, apakah ada perubahan bentuk dari batu tersebut? Atau perhatikan juga ketika kalian memegang dan melepas sebuah pensel. Apakah ada perubahan bentuk dari pensel tersebut? Jika kamu memperhatikan baik batu maupun pensel mempunyai bentuk yang selalu tetap pada tempat berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan sifat benda padat secara umum. Oleh itu, benda padat mempunyai sifat yang tetap sebelum ada sesuatu. Nah, sifat benda padat. Lalu, apakah sifat benda padat sama dengan sifat benda cair maupun gas? Seperti benda padat, benda cair hanya bertemu dengan suatu cairan. Nah, ini contoh benda cair. Perhatikan. Ada air, bensin, minyak. Jika kamu memperhatikan minyak gelas, Nah, sifatnya bagaimana? Tuh, kalau dimasukkan dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Kalau dimasukkan ke botol akan berbentuk seperti botol. Perbedaan bentuk dari keduanya, mekanisme air botol tersebut berbentuk sesuai dengan benda yang sifatnya. Lalu dengan contoh ini, Nah, ini contohnya. bahwa benda cair mempunyai sifat mudah berbentuk sesuai dengan tempat dan tempatnya. Bagaimana dengan benda gas? Contoh benda gas yang ada di lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh benda gas. Ada udara yang kita hirup. Kemudian, nah, gas bahan bakar yang digunakan kompor ibu ya untuk memasak. Lalu, bagaimana sifat dari benda gas? Mekanisme benda gas tidak dapat kita lihat. Tuh, apakah bisa dilihat benda gasnya? Coba perhatikan mainan balon. Tuh, balonnya. Pada saat udara dikeluarkan ke dalam balon, udara akan melintasi semua ruangan yang ada. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sifat dari benda gas adalah melintasi ruangan. Setelah mempelajari beberapa benda, mari kita belajar tentang perubahan sifat benda tersebut. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda. Melainkan sifat dan sifat tersebut dapat digunakan untuk mempelajari penggunaan dan sekitar sifat. Kita telah mempelajari macam benda dan beberapa yang dapat dibuat. Untuk benda padat, benda cair, Nah, itu S. Benda apa, Ciaris? S. meskipun hanya sekedar benda
benda cair. dapat mengalami perubahan wujud benda mengakibatkan perubahan lingkungan. Nah, ini contoh menguap. Sehingga Cair menjadi gas ya, saat memasak air. menjadi produk. Yang pertama, perubahan wujud benda menjadi alat. Nah, ini Mereka membeku. merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujudnya terdapat pada benda yang lain. Sebagai contoh, kita dapat melihat perubahan wujud benda dari air menjadi es batu. Nah, dari air menjadi es batu disebut membeku dengan lingkungan yang dingin ya, pengaruh lingkungan dingin. Yang kedua adalah mencair. Kemudian mencair, Perubahan wujud benda buat padat jadi perubahan ini disebabkan adanya suhu panas. Mencair merupakan kebiasaan yang besar. Kita dapat melihatnya Nah, ketika kita meletakkan es mencair sama dengan es batu tadi, Eli, maka dengan perlahan es batu tersebut perhatikan ya. mencair menjadi air. Perubahan wujud yang ketiga Nah, ini contoh menguap yang merupakan dari benda apa ya, Riz? Duduknya yang benar. Duduknya yang benar. Jangan kayak gitu ya, Riz. Ketika air mendidih, akan ada uap panas yang naik dari permukaan air. Uap panas ini merupakan perubahan wujud Benda dari cair. menjadi gas. Kemudian mengembun. Ini contoh mengembun. Merupakan peristiwa perubahan wujud Mengembun dari benda gas menjadi benda cair. seperti namanya menunggu. Contohnya embun pagi ya. Ketika belum ada sinar matahari, maka dapat kita lihat tetesan embun yang berada di atas embun. Embun ini merupakan perubahan Dari wujud benda atau gas atau menjadi jadi benda cair. Perubahan wujud yang kelima adalah ya, yang kelima adalah menyublim. Di sini dari perubahan wujud benda benda padat menjadi benda gas. dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh menyusul pada kapur barus atau pampers. Kita melihat bahwa lama penggunaan pampers atau kapur barus yang kita letakkan di lemari akan membusuk. Ini contohnya kapur barus yang tadinya padat kemudian menyusut menjadi gas. Sudah ya. Tentang berbagai macam wujud benda Setelah melihat tayangan tersebut, bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Sudah bisa dipahami? Ada berapa perubahan wujud benda? Dan yang pertama, mencair. Contohnya, mencair itu perubahan wujud benda apa menjadi benda apa sih? Ada yang bisa? Ada yang bisa satu orang? Nazwa? Ya, padat menjadi cair. Contohnya terjadi pada apa? Pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi ya ada es batu. Terus apa lagi? Mentega. Mentega bisa mencair jika diapakan? Dipanaskan. Jika dipanaskan. Terus apa lagi? Lilin. Kalau dipanaskan, lilin itu benda apa? Padat. Padat. Kalau dipanaskan akan menjadi benda cair. Yaris kenapa sakit? Sakit perut. Kalau sakit perut mau ke belakang, boleh ke belakang. Enggak, bisa ditahan ya. Ya. Terus bagian apa lagi yang paling menarik menurut kamu dari video tersebut? Bagian mengkristal. Mengkristal tadi perubahan wujud apa, Zaski? Benda apa? Mengkristal. Dari mengkristal itu es batu. Siapa yang bisa menyebutkan? Mengkristal. Apa? Ya, dari benda gas menjadi benda apa?
padat. Bagus sekali. Sekarang untuk meningkatkan pemahaman lagi, di sini Ibu ada lagu. Kita bernyanyi bersama ya, karena Ibu lihat kalian sudah mulai lesu gitu, tidak semangat. Supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi bersama. Mau tidak? Mau. Yang semangat ya. Sama-sama kita nyanyi. Perubahan wujud benda. Iramanya potong bebek angsa. Nyanyi sama-sama ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Sudah. Nah, masih mau? Tapi yang semangat ya. Nanti Ibu tanya juga perubahan wujud bendanya apa saja, supaya lebih paham. Semangat ya. Eli, kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Wujud menguap. Nah, perubahan benda menguap. Dari benda apa menjadi benda apa, Rizky? Apa? Cair menjadi gas. Ya, benar sekali. Keren sekali ya, Rizky. Kita kasih tepuk keren yuk untuk Rizky. Kasih tepuk keren untuk Rizky. Keren untuk Rizky. Keren, keren, keren. Bagus. Tadi menguap ya. Ada yang bisa mencontohkan menguap? Perubahan wujud benda menguap dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan, mempraktekkan berdasarkan kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar kalian dari jawaban kalian di awal pembelajaran tadi ya. Ibu membagikannya ada 3 kelompok. Bisa nanti membentuk kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di belakang ya. Bisa dimengerti? Nah, kelompok 1 itu Zaski, boleh nanti geser ke sebelah sini. Kemudian Yaris, kemudian Eli, kemudian Rizky, kemudian Cantika. Boleh ke sebelah sini, langsung membentuk kelompok yang Ibu panggil tadi. Zaski, Yaris, boleh langsung membentuk kelompok di sebelah sini ya. Kemudian kelompok 2, ada Nazwa, Elpa, Elsa, Sapira, dan juga Poni. Boleh mendekat kelompoknya ke sebelah sini, agak
mendekat ya. Kemudian kelompok 3 itu ada Dimas, Fiona, Aisyah dengan Kanza. Boleh ke sebelah sini dulu Dimas supaya lebih dekat dengan temannya. Awas kena muka kawan. Nah, membentuk kelompok dengan tertib sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dengan tertib, yang tertib boleh di sini aja, enggak apa-apa nih ya, nih sama aja duduknya. Nah, boleh, jangan diseret, diangkat. Nah, boleh ya, sama-sama di sini ya. Nah, setelah membentuk kelompok, sudah semua? Agak dekat Kanza, agak dekat. Dimas ke sini saja Dimas. Nih, supaya tidak terlalu jauh gitu kawan-kawannya. Fiona di sini. Nah, di sini aja lah ya, supaya dia gampang keluar nanti. Sini. Fiona. Kanza boleh geser lagi, Aisyah. Nanti, jangan main itu dulu. Sudah ya? Sudah membentuk kelompok. Ini kelompok 1. Nanti di setiap kelompok itu ada ketua kelompok, ada sekretarisnya, dan ada teman-teman lain sebagai anggota untuk membantu proses percobaannya nanti. Nah, sebelum kita mulai, Ibu bagi dulu. Ibu tanya dulu siapa yang menjadi ketua kelompok? Ketua kelompok ini kita bagi 3 kelompok menjadi kelompok padat, gas, ya, padat, cair, dan gas. Ini kelompok padat. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Yaris, kelompok. Terus ada sekretarisnya untuk mencatat nanti hasil percobaannya. Siapa yang ingin jadi sekretaris? Zaskia. Ya, terus nanti ada yang mempresentasikan ke depan. Cantika. Berarti di sini Eli dengan Rizky juga harus aktif ya. Nanti saat percobaan boleh nanti apa dulu yang dilakukan kira-kira untuk percobaannya Nanti Eli dan Rizky bekerja sama semuanya ya. Ada tugasnya masing-masing. Jadi jangan hanya diam. Kemudian kelompok padat, cair. Tadi padat kelompok 1. Sekarang ini kelompok cair. Nah, ada berlima. Siapa yang ingin menjadi ketua kelompok? Nazwa. Kalau ketua kelompok tugasnya apa? Tugasnya nanti diajak teman-temannya untuk berdiskusi. Kemudian ada sekretaris. Siapa yang menjadi sekretaris atau pencatat hasil percobaannya? Sapirah. Ya, itu tugasnya nanti dicatat ya. Hasil percobaannya siapa, bahannya apa. Kemudian yang ingin presentasi ke depan, siapa? Elsa. Ya, nanti dipresentasikan hasil percobaannya dengan suara yang lantang dan percaya diri. Kemudian Poni dan Elpa menjadi apa? Yang melakukan praktek ya. Nanti percobaannya di sini jangan hanya diam tapi ikut membantu percobaannya Mengerti ya? Di kelompok gas, siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Fiona yang menjadi sekretaris, Aisyah. Kalau ketua kelompok tugasnya nanti diajak temannya untuk berdiskusi ya. Jangan ada anggota kelompok yang hanya diam, misalnya kurang pasif. Nanti diajak sama-sama. Ada yang menuliskannya. Siapa yang maju ke depan? Dimas ya. Untuk maju ke depan ya. Ya. Terus harus percaya diri ya, Dimas masih bisa. Kanza juga harus aktif ya, nanti ikut percobaannya di sini dekat-dekat dengan temannya, jangan hanya diam saat kerja kelompok. Nah, di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1 mempraktekkan lilin yang dibakar. Nanti Ibu bagikan dulu nih LKPD kelompoknya. Di sini boleh nanti ditulis nama kelompoknya, tadi namanya apa ya? Anggota kelompoknya siapa saja, ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian praktekkan. Perhatikan, Yaris. Ini nanti diisi ya. Dari
sekretarisnya yang menulis alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, langkah-langkahnya apa saja ya. Ini boleh sambil ditulis ya, sambil Ibu jelaskan. Tulis dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, alat dan bahan yang digunakan apa saja. Nih, ditulis dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, bahannya apa. Nanti Ibu bagikan bahannya. Nih, ditulis dulu sambil Ibu jelaskan. Nah, ini untuk kelompok 1, perhatikan ya, Riz. Ini anggota kelompoknya semua. Kelompok 1 mempraktekkan lilin yang dibakar. Untuk kelompok 2, kelompok cair, ini mempraktekkan mentega yang dipanaskan. Nanti Ibu bagikan ini. Kemudian yang ketiga, melarutkan bubuk agar-agar ya. Nah, sambil ditulis dulu, nanti boleh mulai dipraktekkan. Dilihat dulu bahannya apa saja. Nanti ini gantian dengan teman yang sebelah ya. Nah, sudah. Awas, hati-hati. Yaris bisa tidak? Nah, awas kena teman-temannya. Saya, hati-hati ya. Karena ini ada apinya, jadi harus hati-hati. Nih, tunggu. Nih ya. Ditulis dulu bahannya apa saja. Nanti dipraktekannya sama-sama bareng-bareng, Yaris. Nah, dilihat dulu keadaan awalnya bagaimana benda-bendanya. Nanti setelah dilarutkan di dalam ini boleh dimasukkan dalam botol ya. Nih, itu pakai air, Dimas. Nah, boleh dipraktekkan. Sudah ditulis dulu, langkah awalnya ditulis alat bahannya dulu. Nah, alat dan bahannya apa? Nah, mula-mulanya bagaimana? Nah, bisa? Nah, tuh dipinjam dulu ya, bareng-bareng ya. Sudah ditulis ya, bahan-bahannya ditulis dulu. Perhatikan ya, Riz, ini proses mencairnya. Nah, lilin tadi dari benda apa, kemudian menjadi benda apa. Dituliskan dulu langkah-langkah kerjanya tadi apa dulu yang dilakukan oleh kelompoknya. Bisa? Hati-hati ya, karena ini ada apinya. Airnya boleh ditambahkan supaya gampang melarutkannya. Tambah lagi. Nah, bisa ya. Sudah ditulis belum nanti langkah-langkahnya tadi? Aisyah, ditulis dulu bahannya. Ditulis bahannya sambil ditulis ya. Nih, tulis bahannya apa saja, langkah-langkahnya tadi apa. Iya, tidak apa-apa. Banyak-banyak tidak apa-apa. Itu kan lebih itu bagus. Cairkan lagi. Hah? Ya, bahannya apa saja dilihat sama teman-teman kelompoknya. Sama-sama dibantu. Kerjanya yang kompak ya, di kelompok kerjasama. Biar ditambah lagi airnya. Apa-apa kan, Mas? Iya. Dimas nanti harus proses mencairnya. Nah, dicairkan. Ini dari benda cair. Nah, boleh ditambah lagi karena banyak tadi bubuknya ya, supaya kelihatan nanti. Ya, boleh lah. Ada apa saja? Bahan-bahannya ada apa saja ini, kelompok ini? Ada? Ya, terus apa lagi? Ya. Alatnya ada sendok, ada piring. Nanti boleh dimasukkan dalam ini.
termos. Ini melarutkan mentega. Sudah ditulis langkah-langkahnya? Ditulis dulu langkah-langkahnya sambil ditulis ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Nah, terjadi perubahan wujud benda. Tadi ada mentega ya. Menteganya itu benda apa sih? Benda padat. Kemudian diapakan? Benda padatnya dicairkan dengan api. Api itu energi apa sih? Ada apanya sih? Ada panas. Menggunakan energi panas jadinya ya. Tadinya mencair, tadinya benda padat, kemudian dipanaskan menjadi benda cair. Sudah? Nah, boleh dituliskan langkah-langkahnya dulu sambil ditulis. Sambil ditulis. Bisa, Safira? Bisa. Ya, tadi kalian ngapain aja? Misal dari pertama apa tadi yang kamu lakukan? Nah, dilihat. Tadi harusnya sambil ditulis ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok padat. Langkah-langkahnya apa tadi? Jangan itu ditulis langkah-langkahnya. Tadi kalian ngapain tuh? Melelehkan lilin. Yang pertama tadi ya. Ambil apanya dulu? Nah, dituliskan dari awal kalian ngapain. Dari apa yang kamu lakukan tadi dari awal? Menunu, membakar kalau bahasa Indonesianya. Ya. Nah, apa dulu? Bisa ya? Ya, ambil korek api. Terus? Lalu membakar lilin. Ya, lilin itu benda apa sih? Nah, duduk yang benar ya, rapi, Eli. Perhatikan teman-temannya supaya mengerti. Nanti mengerjakan soalnya bisa. Sudah? Membakar lilin. Terus apa lagi? Apa yang terjadi nanti? Setelah dibakar lilinnya Akan mencair. ya, akan apa lilinnya setelah dibakar? Kenapa dia meleleh atau mencair? Karena dipanaskan. Karena ada energi ya api. Api itu kan panas, berarti dia mengeluarkan energi panas. Bisa ya? Nanti di tabelnya juga diisi. Mencair ya. Nanti energinya di sini. Ambil korek api, lalu membakar lilin. Tadi sudah lilinnya dibakar. Lilin kemudian apa lilinnya? Lilin yang tadinya benda apa? Padat. Jika dipanaskan dengan energi panas akan mencair. Nah, dituliskan. Ayo, bantu nih sama-sama kerjakan. Kerjakan bahasanya bagaimana? Nah, kerjakan sama-sama ya. Enggak usah lah biar. Sudah? Sudah diisi belum langkah-langkahnya? Ya, di tabelnya juga diisi ya. Sudah ini jadi sudah padat belum? Sama aja, Bu. Ayo. Nah, tadi benda cair ya air. Kemudian didinginkan. Ini dia menjadi benda. Ya, kalian pernah makan agar-agar kan? Setelah itu diangkat sampai mengeras. Ya. Jangan yang pejati. Iyalah, sekali lagi lah coba percobaannya. Tadi ya langkah-langkahnya dilihat. Itu Safira apa dulu tadi? Nah. Kenapa? Ada kelompok yang sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan ya. Sebutkan perubahan benda apa yang terjadi. Nah, dilihat tabelnya juga diisi. Nah, tadi mentega itu benda padat. Kemudian kalian
Apa? Bawain. Hidupkan lilin, letakkan lilin di tempatnya, larutkan mentega di atas sendok, lalu dicairkan di atas lilin. Ya, boleh. Lilin. Lilin, Bu. Lilin begitu deh. Sudah? Kalau sudah, bahan percobaannya apa saja tadi? Bahannya ditulis. Wujud bendanya mula-mula mentega itu benda apa? Ditulis ya. Pengaruh energi apa ini? Jadi dia bisa mencair itu. Panas. Ya. Jangan di pulpen. Nah, sudah? Hati-hati ya, karena ini api sangat berbahaya. Nah, ini kan kalau dipanaskan dia akan, nah begini baru kelihatan cairnya. Tuh. Ya, boleh diisi, ayo di tabelnya juga. Nah, bukan itu. Saya apa? Iya, terus apa lagi bahannya? Nah, air tadi kan cair, kemudian berubah. Nih, berubah menjadi benda padat. Agar-agarnya mengeras ya. Nah, karena pengaruh apa? Kenapa dia bisa padat? Karena ada energi apa? Ya, membeku itu kenapa? Energi dingin ya. Kalau dipanaskan lagi dia akan cair lagi. Kalau dipanaskan ya. Pernah kan memasak agar-agar atau pernah melihat ibunya memasak agar-agar? Pernah. Kalau dia panas, ya wujud benda mula-mulanya apa tadi? Air. Kalau air wujud bendanya, ya tadi kan cair air dengan gula-gula itu benda. Agar-agar dengan pengaruh energi apa? Energi apa dia jadi beku? Karena energi apa? Ya. Ini biar manis. Masam. Wujud yang setelahnya dipengaruhi ya. Menjadi benda apa? Padat. Nama perubahan wujud bendanya jadi dari apa menjadi apa? Ya. Disebut apa? Cair jadi padat disebut wujud benda cair. Dari cair menjadi padat itu disebut perubahan apa? Cair jadi padat. Disebut apa, Aisyah? Kalau cair jadi padat disebut apa? Disebut cair jadi padat. Ya, dia awalnya benda cair tadi air. Kemudian didiamkan, didinginkan, dia akan menjadi benda padat. Jadi cair menjadi padat itu disebut Poni. Jangan main-main tuh, kotor. Semija-mija. Nah, awas ya, jangan terlalu dimain-mainkan. Itu nanti kena tangan apinya. Sudah? Sudah selesai ya? Sudah selesai nih kelompok cair. Ini sudah ya. Kalau sudah dimatikan saja karena takut ada banyak kertas di sini. Nah, perubahan wujud bendanya tadi dari benda apa sih mentega itu? Padat. Kemudian menjadi cair. Jadi padat menjadi cair itu disebut apa? Mencair. Dituliskan. Ini sudah kelompok ini? Ya, kalau sudah nanti boleh maju ke depan ya. Untuk presentasi. Aisyah jangan dimain gitu, udah beku kan dia. Diamkan saja.
Sudah? Sudah? Sudah siap maju ke depan? Kelompok 1, sudah siap ya? Boleh maju ke depan kelompok 1. Yang lain perhatikan ya, dan boleh menanggapi apakah yang dilakukan oleh kelompok 1 itu sudah sesuai apa belum. Nah, boleh ditiup dulu lilinnya, Yaris. Yaris, boleh ditiup dulu. Nah, padamkan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok padat, anggota kelompok 5. Ya, agak keras suaranya. Jaski, Cantika, Rizky, Eli. Nah, sebentar. Sudah, perhatikan ya. Ini, Bu. Ya. Alat dan bahan dibutuhkan, Ya. lilin, korek. Selesai. Sudah selesai semua nih ya. Ambil ya. Semuanya. Oh, Zaski belum. Bukan Oh, ini untuk kalian aja. Untuk belajar di rumah ya nanti ya. Ini diperdalam lagi materinya. Mengkristal. Diperdalam lagi. Sudah selesai? Sudah. Ini yang sini sudah selesai belum? Sudah yakin ya dengan jawabannya? Sudah selesai? Nazwa? Sudah? Sudah? Cantika? Sudah selesai ya? Kita lihat lagi. Ini belum ya? Sudah semua ya? Nah, boleh perhatikan ke depan. Tadi kita sudah? Sapira, sudah siap belajar lagi? Fokus ke depan lagi ya. Bisa? Yuk kita coba tepuk konsentrasi ya, supaya konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap ya? Nah, tadi kita sudah melakukan apa yang pertama tadi? Yang pagi-pagi tadi belajar tentang apa? Yang pagi yang pertama tadi, kita setelah mengamati, apa tadi yang Ibu bawa? Mengamati es batu tadi. Terus apa lagi? Kegiatan kita hari ini. Apa lagi? Iya, tadi melakukan percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan, tadi kita apa kegiatannya? Apa tadi? Melihat video pembelajaran, terus membaca teks bacaan, terus apa lagi tadi? Yang paling disenangi tadi, apa lagi? Ada kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok ada apa lagi? Coba diingat lagi. Apa? Ya, belajar kelompoknya kan mempraktekkan. Tadi apa yang paling kamu senangi dari kegiatan tadi? Yang paling kamu senangi? Apa? Mempraktekkan. Kenapa? Seru. Karena ada percobaannya. Jadi, apa yang kamu dapatkan dari mempraktekkan tadi? Bisa apa? Ya, bisa mengetahui secara langsung ya. Bukan hanya contoh misalnya mentega dicairkan, tapi di situ kita langsung melihat bagaimana proses pencairan mentega. Terus apa lagi dari depan ini teman-teman yang di depan? Apa yang paling kamu senangi dari pembelajaran tadi? Apa Eli? Eli, yang paling seru tadi apa? Apa? Menulis, bernyanyi tadi. Nyanyi lagu apa? Perubahan wujud benda. Tadi paling seru menyanyi ya. Jadi
Terus apa lagi yang paling serunya dari kelompok Dimas coba? Apa lagi yang paling serunya dari belakang? Yang paling seru? Menulis juga seru ya. Terus apa lagi? Mengisi soal seru ya? Ya, luar biasa sekali kelompok sana. Senang mengisi soal. Padahal soalnya lumayan tinggi gitu. Yang kelompok Aisyah. Berarti bagus ya. Sudah dipahami sampai sini? Siapa yang ingin menyebutkan perubahan wujud benda itu? Siapa yang berani untuk menyebutkan perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari tadi? Apa tadi? Wujud benda. Siapa yang bisa? Coba, ada yang berani untuk menyebutkan? Kenapa tidak mau? Tadi katanya ibu tanya, paham? Ayo, jangan malu-malu. Sama-sama belajar. Ya, cobalah satu. Zaski, coba. Contohnya apa? Apa? Cair. Mencair. Mencair itu dari perubahan apa? Benda? Padat. Terus? Jadi cair. Contohnya? Es batu. Ya, benar tidak? Ada lagi contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Apalagi selain es batu yang dicairkan apa, Poni? Nah, ada lagi? Mentega, ya benar Zaski. Keren sekali Zaski. Terus selain mencair, tahu tidak yang lainnya? Ada apa lagi? Kan ada 6 tuh perubahan wujud benda. Ada apa lagi? Apa? Ada membeku. Membeku itu dari perubahan wujud benda